Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Islam merupakan agama yang paling mulia. Islam adalah agama pembawa kebenaran dalam menjalankan masa hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak. Seperti yang diketahui, agama Islam telah tersebar luas di seluruh penjuru dunia, termasuk di negara Indonesia. Setiap muslim harus menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Salah satunya dengan cara berdakwah. Dakwah merupakan ajakan, seruan, memanggil dan menyebarkan agama Islam. Sebagai seorang muslim yang tahu dan taat agama, haruslah saling menyebarluaskan kebaikan kepada semua orang. Tidak hanya kepada sesama muslim, akan lebih baik kepada non-muslim. Karena agama Islam adalah agama yang toleran, di mana agama yang menjunjung tinggi nilai toleransi, baik agama Kristen, Buddha, Katolik, dan sebagainya, guna menjaga perdamaian dunia. Pada zaman generasi milenial ini, para dai banyak mengalami perubahan yang terjadi, salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang sangat cepat. Menurut Abser dan Amit Jaya, generasi milenial adalah generasi yang lahirnya berkisar pada tahun 1982 hingga saat ini. Hal ini dapat menjadi peluang untuk menyebarkan Islam atau berdakwah dengan strategi, metode, dan media yang baru dan kekinian. Dari inilah izinkan kami untuk menyampaikan syarhil Quran dengan tema Seruan dakwah melalui media sosial. Dalam Islam, seorang muslim diwajibkan untuk berdakwah, yaitu dengan mengajak orang lain pada kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan dakwah ini didasarkan pada Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu
dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Setiap muslim adalah dai, walaupun yang disampaikan hanya satu ayat, sebagaimana pesan Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah. Ada beberapa bentuk media yang biasa digunakan, yaitu media lisan, media massa atau cetak, media elektronik atau audiovisual, dan new media atau internet. Media ini sangat membantu demi kelancaran berdakwah agar pesan dakwah tersampaikan kepada mad'u. Dalam hal penyampaian dakwah, seorang dai harus bisa membangkitkan suasana dan memotivasi para mad'u. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, cara berdakwah pun mengalami perkembangan dan perubahan. Dakwah tidak lagi dilakukan secara sederhana, hanya sebatas dalam mimbar. Namun, pada generasi milenial ini mulai memanfaatkan kemajuan media teknologi yang disebut media digital. Hal ini dilakukan agar dalam menyampaikan pesan dakwah tetap menarik, efektif, dan efisien. Sehingga para mad'u akan terus tertarik untuk mendengarkan ceramah agar kembali ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini peran seorang dai sangat penting, yakni harus pintar dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Khususnya media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan sebagainya. Dakwah pada era milenial ini dituntut untuk dapat aktual, faktual, dan kontekstual. aktual berarti dakwah dapat memecahkan masalah, Faktual berarti dakwah dilakukan secara konkret dan nyata. Sedangkan kontekstual berarti penyampaian dakwah secara relevan dan menyangkut problematika yang sedang dihadapi masyarakat. Prinsip dasar membangun konten di media sosial menurut C.V.N. Smith adalah kreatif, jujur dan sopan, individual, memahami audiens, dan melakukan pembaharuan secara berkala. Menggunakan media digital, terutama media sosial sebagai media dakwah, akan menjadi sangat efektif jika memperhatikan tips berikut. Yang pertama, perdalam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pahami apa kebutuhan umat. Yang ketiga, menentukan tujuan yang jelas. Yang keempat, perbanyak silaturahim. Yang kelima, perbanyak membaca. Yang keenam, mulailah dari yang terdekat. Dan yang terakhir, bersabar. Dapat disimpulkan bahwa dengan seiring perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, metode dakwah mengalami perubahan, di mana pada generasi milenial ini para dai dituntut untuk dapat memanfaatkan media digital, khususnya media sosial, sebagai media baru dakwah. Perkembangan teknologi tersebut harus dimanfaatkan untuk keberhasilan aktivitas dakwah. Melihat banyaknya masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial yang gemar mengakses internet,
terutama media sosial yang mana dapat dijangkau dengan cepat dan mudah, tentunya dapat menjadi peluang dan tantangan seorang dai agar pesan dakwah tersampaikan dengan jangkauan yang lebih luas. Hadirin yang dirahmati Allah, kami akhiri syarah Al-Quran dari kami dengan pantun. Ke Jepara membeli padi, Jangan lupa membawa kaca. Ayo para generasi dai, kita sebarkan dakwah melalui media